A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamil bikhair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamil bikhair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamil bikhair. Pertemuan ketiga kita akan membahas tamhid yang kedua yang berkenaan bahwa ilmu ini tidak wajib bagi semua muslim, tapi hanya wajib bagi sebahagian. Yang mana? Kenapa? Karena dia adalah ilmu bagian daripada ilmu fardu kifayah, sebagaimana yang akan dijelaskan pada tamhid yang ketiga. Oke ya. At-tamhidus tsani fi bayani anna al-khawda fi hadzal ilmi wa in kana muhimman fa huwa fi haqqi ba'dil khalqi laysa bi muhim bal muhim lahum tarkuhu. Tamhid yang kedua dalam menjelaskan bahwa mendalami dalam ilmu kalam, annal khawda, bahwa sungguh mendalami dalam ilmu kalam, wa in kana muhimman, walaupun ilmu kalam itu penting, fahuwa, namun maka dianya ilmu kalam pada sebahagian manusia itu tidaklah penting. Bal al-muhim mulahum tarku, bahkan yang penting bagi mereka sebahagian manusia itu meninggalkan mempelajari ilmu kalam. Jadi pada pembahasan ini akan dijelaskan bahwa ilmu kalam itu penting, udah dijelaskan pada tamhid yang pertama. Tapi tidak bagi semuanya. Bahkan pada sebahagian kelompok ilmu kalam itu tidak penting. Pentingnya apa? Meninggalkan mempelajari ilmu kalam. Siapa mereka itu akan dijelaskan di pembahasan ke depan. Oke. I'lam annal adillata allati nuharriruha fi hadzal ilmi tajri majral adwiyati allati yu'aliju biha maradul qulub. Ketahui olehmu, wahai pembaca semuanya, bahwa sungguh dalil-dalil yang akan kami uraikan akannya dalil. Bahwa sungguh dalil-dalil yang akan kami uraikan akannya dalil dalam ilmu kalam, dalam ilmu yakni ilmu kalam, itu berlaku pada tempat berlaku ataupun berposisi pada posisi obat-obat. Obat apa? Obat-obat yang diobati dengan obat tersebut akan oleh penyakit hati ataupun penyakit hati. Jadi dalil-dalil yang akan diuraikan oleh Imam Ghazali ke depannya yang dalam ilmu kalam itu dalil tersebut posisinya seperti posisi obat. Posisi obat untuk apa nih? Obat untuk penyakit hati. Nah, ini ada dua dulu. Bahwa kenapa dinisbahkan kepada hati? Bukankah ilmu kalam itu memperbaiki pikiran? Ya kan? Itu sebenarnya ada taufiknya nih, menggabungkan ada dua pandangan. Asal pikiran manusia apakah di otak ataupun di hati? Oke, terjadi khilaf. Imam Syafi'i mengatakan otak. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan di hati. Tapi pada hakikatnya dua pendapat ulama besar tersebut tidaklah bertentangan. Kenapa? Karena yang dimaksudkan, karena nurnya, cahaya asal dari pikiran tersebut adalah dari hati. Maksudnya apa? Kita tidak bisa berpikir tanpa ada iradah. Ya enggak? Kita kapan berpikir? Kalau ada iradah. Iradah itu letaknya di mana? Di hati. Jadi pikiran tetap di sini, tapi iradahnya di kalab. Maka para ulama, bahkan Al-Quran sering menisbahkan pikiran-pikiran itu kepada hati. Orang yang pikirannya bermasalah karena hatinya bermasalah. Ya kenapa? Karena ada hubungan antara akal dengan hati. Paham ya? Karena biasanya penyakit hati apa? Obatnya ya tasawuf, ya kan? Paham ya? Oke. Jadi obat, sebagaimana obat itu dipakai saat dibutuhkan. Obat itu diminum saat ada merasa sakit. Bukan orang sehat juga meminum obat. Begitulah ilmu kalam. Ilmu kalam itu, dalil-dalil yang akan diuraikan oleh Imam Ghazali itu seperti obat. Yang mana kebutuhannya itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Oke ya. Wat-tabibu al-musta'milu laha in lam yakun hadikan thaqibal aqli razinar ra'i kana ma yufsiduhu bidawaihi aktsara mimma yuslihuhu. Maka dan dokter
yang memakai bagi obat-obat ini ataupun bagi dalil-dalil ini, ilam yakun, jika dokter tersebut, jika tidak adalah dokter tersebut itu yang cerdas, hazikan yang cerdas, sakibal akli yang terbuka pikirannya, razina ra'i, razina itu yang punya pikiran tepat. Pada sebahagian kamus diartikan razin itu orang yang tenang, teduh, punya pikiran yang dalam. Niscaya adalah sesuatu yang dirusak. Niscaya adalah sesuatu yang dirusak oleh dokter. Yang dirusak biayanya dokter, akannya sesuatu dengan obatnya itu lebih banyak daripada perkara yang dia perbaiki. Sekali lagi, dokter yang mempergunakan bagi obat-obat, kalau in lam yakun, kalau dia itu tidak hadikan, pintar, sakibal akli yang terbuka pikirannya, razina ra'i yang tenang pikirannya, niscaya adalah sesuatu yang mafsadahnya adalah sesuatu yang dirusak oleh dokter tersebut dengan obatnya, aksara mimma yuslihu, itu lebih banyak daripada perkara yang dia perbaiki. Maksudnya, sebagaimana dalam ilmu kedokteran, obat ada. Kalau seorang dokter salah mempergunakan obat, tidak teliti, maka bahaya nggak? Tidak sedikit orang mati saat dia berobat, salah meminum obat, salah dideteksi penyakit oleh dokter. Begitu juga ilmu kalam. Orang yang mempergunakan ilmu kalam yang tidak cerdas dan tidak tepat, maka kerusakan yang ditimbulkan, kerusakan yang dia lakukan lebih besar daripada kemaslahatannya. Oke. Kenapa? Karena ilmu kalam itu, sebagaimana disampaikan oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ilmu kalam itu ada manfaatnya, ada mudaratnya. Sebagaimana obat ada mudaratnya, ada manfaatnya. Mudaratnya apa? Ada dua, paling kurang ada dua yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Yang pertama adalah mudarat dalam ilmu kalam. Imam Ghazali, saya baca teks sedikit. Ilmu kalam, inna fil kalam manfaatun wa fihi madaratun. Sungguh bahwa dalam ilmu kalam itu ada manfaat dan ada mudirrah, ada kemudaratan. Fahuwa bi'tibari manfaatihi fi waqtil intifa' halalun aw mandubun ilahi aw wajibun kama yaqtadihil hal. Maka ilmu kalam, ini saya baca saja sekilas. Maka ilmu kalam dengan melihat ada manfaatnya pada waktu dibutuhkan, maka dia halal. Dia suatu yang bagus dan bahkan wajib sebagaimana tergantung kondisi. Oke. Kemudian wahwa bi'tibari madaratihi, dengan melihat ilmu kalam itu ada mudaratnya, oke, maka dia itu haram. Apa contoh mudarat ilmu kalam? Jadi ada kemudaratan, semua ilmu ada kemudaratannya kalau salah dipakai. Ya kan? Orang belajar fikih, haram nggak belajar fikih? Kalau dia mempergunakan belajar fikih untuk menentang hukum yang ada ataupun ingin menampakkan bahwa dia itu lebih hebat, haram nggak belajar fikih bagi dia? Haram, yang lebih dari fardu'in. Bukan fikihnya yang bermasalah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, haramnya sesuatu ada karena dirinya, ada karena faktor yang ditimbulkan olehnya. Oke, lidzatihi au li ghairihi. Ada dua mudarat. Apa mudarat yang pertama? Fa isaratus syubhat wa tahrikul aqaid. Mengombarkan, menyampaikan syubhat-syubhat dan menggoyangkan akidah-akidah yang sudah ada. Misalnya, masyarakat sudah meyakini misalnya Allah itu bisa dilihat. Kemudian kita iskalkan. Kemudian kita bawakan argumen Mu'tazilah. Goyang nggak akidahnya? Goyang. Bahkan bisa jadi akidah yang sudah diyakini itu hilang. Maka ilmu kalam pada saat itu haram, mudarat. Apa yang kedua? Mudarat yang kedua disampaikan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Apa? Walahu dararun akhar fi ta'kid i'tiqadil mubtadi'ati lil bid'ati wa tasbitihi fi sudurihim bihaisu tanba'isu dawa'ihum wa ishtaddu harsahum alal israr alaihi. Apa?
Mudarat yang ditimbulkan oleh ilmu kalam yang lain apa? Menguatkan bid'ah dalam hati masyarakat. Maksudnya bagaimana? Saat kita mempergunakan ilmu kalam dengan kita berdebat dan dengan cara-cara yang tidak baik, itu membuat golongan ahli bid'ah makin bid'ah dan makin yakin dengan bid'ah. Kenapa? Karena ta'assub. Nanti akan disampaikan oleh Imam Ghazali. Pembelaan kita terhadap kebenaran yang kita pakai ilmu kalam dengan cara ta'assub, berlebihan, fanatisme. Ada kemudaratannya, bukan karena dari ilmu kalamnya, tapi karena ditimbulkan oleh ta'assub yang maka saat itu juga ilmu kalam haram. Itu mudarat ya. Antara ilmu mudaratnya apa? Kita ajarkan bagi orang awam yang dia itu tidak butuh perdebatan, tidak butuh pendalian yang lebih dalam. Dia sudah meyakini kebenaran, dia ada kala sibuk dengan ibadah, ada kala dia sibuk dengan kerja. Cukupkan dia begitu. Andaikan kita gerakkan mereka itu dengan belajar ilmu kalam, maka di situ ada mudaratnya. Maka ilmu kalam itu yang luar biasa manfaatnya, ada juga kemudaratannya kalau salah yang memakainya. Maka Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu mengkritisi bukan kalamnya yang dikritisi, tapi yang dikritisi apa? Mutakallimnya. Oke? Dengan alasan nanti akan disampaikan bela agama. Jadi saat dia melawan ahli bid'ah ataupun melawan satu kelompok yang berlawanan, kemudian dia keras, oke, dia pakai cara-cara yang tidak baik, alasannya apa? Bela kebenaran. Nanti akan disindir oleh Imam Ghazali. Oke? Dan yang barusan teks yang saya sampaikan ada kemudaratan itu dalam Ihya Ulumuddin pada jilid pertama ada. Kalau kitab ini halamannya 361. Oke. Kemudian falya'lamil muhassilu limadmuni hadzal kitab wal mustafidu li hadhil ulum anna an-nasa arba'u firakin. Maka hendak diketahui oleh orang-orang yang ingin menghasilkan, ingin menguasai bagi kandungan ini kitab, orang yang ingin menguasai ini kitab, dan orang yang mengambil faedah bagi ini ilmu, apa yang harus diketahui? Bahwa sungguh manusia itu ada 4 golongan. Jadi Ghazali apa menyampaikan? Orang yang tidak cerdas dalam memakai ilmu kalam itu, maka kemudaratan yang dihasilnya lebih besar daripada kemaslahatannya. Kenapa? Sebelum saya menjawab, kata Ghazali, sebelum saya jawab kenapa ada kemudaratannya pada ilmu kalam, kalian harus mengetahui dahulu bahwa manusia ada 4 model. Ya, keren. Sedangkan dalam Qistasul Mustaqim, Imam Ghazali menyampaikan ada 3 model. Walaupun dari 3 itu ada lahir yang lain. Al-firqatul ula, kelompok yang pertama, model yang pertama. Ta'ifatun amanat billah wa saddaqat rasulahu wa taqadatil haqqa wa atmarathu. Satu kelompok, ini kelompok ini awam ya. Satu kelompok yang sudah beriman dengan Allah, wa saddaqat, dan dia telah mempercayai, meyakini akan utusannya Allah, yakni Rasulullah, dan dia sudah meyakini kebenaran, wa atmarathu, dan dia sudah menyimpan akannya kebenaran. Maksudnya apa? Dia sudah meyakini, sudah dia isikan hatinya dengan kebenaran, yakni dengan akidah yang benar. Oke. Terus apa? Washtaghalat imma bi'ibadatin wa imma bisina'atin. Dan sibuk kelompok ini, satu model kelompok ini, ada kala dia dengan ibadah, dalam arti apa? Setelah dia mengetahui akidah yang cukup, dia fokus beribadah kepada Allah, ataupun dia kerja. Wa imma bisina'atin, ada kala dengan pekerjaan. Sina'ah itu adalah dengan pekerja. Fahaula, maka kelompok ini fahaulai yang bagi ayyutraku ala mahum alaih. Maka kelompok ini sepatutlah bahwa ditinggalkan mereka itu, dibiarkan mereka itu di atas sesuatu, di atas kondisi yang mereka itu di atasnya kondisi tersebut. Oke, kelompok yang pertama yang sudah beriman, yang sudah meyakini kebenaran, maka biarkan mereka itu dengan kondisi mereka itu, ada kala dia ibadah ataupun dengan cara ataupun kerja. Wala tuharraku aqaiduhum bil istihsasi ala ta'allumi hadzal ilmi. Dan jangan engkau goyangkan akidah-akidah mereka itu dengan menganjurkan untuk mempelajari ini ilmu. Oke, jangan goyangkan akidah mereka itu dengan cara mempelajari ini ilmu kalam. Nah,
Matan ini, kata-kata ini diambil oleh Imam As-Sanusi dalam Kubra. Imam Sanusi adalah salah satu ulama yang paling keras menentang bolehnya taklid dalam akidah. Dalam Kubranya, dalam Ummul Barahin beliau sudah rujuk. Kitab Kubra lebih sekitaran 20 halaman kalau cetakan dulu. Kalau cetakan sekarang lebih banyak. Itu khusus diperuntukkan untuk mengkritisi argumen-argumen yang mengatakan taklid dalam akidah itu sah. Bagi beliau nggak sah. Oke. Beliau membawakan kata-kata Imam Al-Ghazali ini. Wala tuharak aqaiduhum. Menurut saya, dan sudah saya sedikit berdiskusi dengan beberapa guru-guru, tidak cocok. Maksudnya begini. Imam Ghazali menyampaikan, kenapa Imam Ghazali mengatakan jangan goyangkan akidah-akidah mereka itu untuk mempelajari ilmu kalam. Kenapa? Karena hanya untuk zahir saja. Jadi manusia secara zahir, kalau dia sudah sholat, dia sudah punya ciri-ciri tanda-tanda dia Islam, cukup. Itu zahirnya udah sah imannya. Zahir fid dunia, untuk memberlakukan hukum-hukum Islam di dunia dia sudah sah. Tapi untuk hubungan dia dengan akhirat belum tentu. Maka kata Imam Ghazali, Imam Sanusi sampaikan, jangan gerakkan, jangan goyangkan akidah-akidah mereka itu. Kenapa beliau memakai kata Imam Ghazali ini? Untuk zahir, karena beliau berpendapat bahwa iman secara taklid itu nggak sah. Jadi kata-kata ulama seperti Ghazali, jangan goyangkan akidah mereka untuk zahir saja, untuk memperlakukan dunia saja. Padahal Imam Ghazali memaksudkan di sini apa? Sah nggak imannya? Menurut Imam Ghazali, iman secara taklid itu sah. Udah cukup. Kemudian Imam Sanusi membawakan bahwa beliau mengkritisi argumen Imam Ghazali ke depan. Coba kita baca. Kenapa jangan kita goyangkan, kita anjurkan orang yang model begini untuk mempelajari ilmu kalam? Fa inna sahiba syar'i salawatullahu alaihi lam yutalibil araba fi mukhatabatihi iyyahum bi aktsara minat tasdiq. Maka bahwa sungguh pemilik syariat siapa? Nabi SAW itu tidak menuntut akan orang-orang Arab dalam berdialognya Rasulullah akannya mereka itu dengan lebih daripada percaya ataupun meyakini. Walam yafruk, dan tidak Rasulullah bedakan baina di antara bahwa adalah sedemikian, yakni tasdik, dalika itu kembali kepada tasdik, di antara bahwa adalah sedemikian tasdik dengan iman. Di situ antum kitabnya gimana? Bi imanin wa aqdin taklidin, sah? Wa bi yakinin burhaniyin. Yang nuskah yang lain? Gimana matanya? Ayakuna dzalika bi imanin taklidin kan? Enggak ada kata-kata aqdin kan? Enggak ada kan? Selain cetakan ini, selain cetakan Darul Minhad. Selain cetakan Darul Minhad. Coba antum baca. Fala yafruku baina ayyakuna dzalika. Enggak bi imanin? Oke. Dalam sebagian nuskah Al-Iqtisad fil I'tiqad tidak ada kata wa'aqdin. Oke. Untuk secara makna lebih cocok begitu. Nah, coba lihat. Dan Rasulullah tidak membedakan bahwa adalah sedemikian tasdik dengan iman taklid atau dengan yakin yang berdasarkan bukti. Cocok kan? Kan iman itu ada kala karena taklid, ada kala karena bukti. Burhan. Oke ya. Secara makna dalam nuskah yang lain lebih bagus, lebih cocok secara makna. Tidak ada kata wa'aqdin, langsung bi iman taqlidiyin au bi yakinin burhanin. Oke, kata Imam Ghazali, kenapa jangan kita anjurkan masyarakat awam yang sudah meyakini kebenaran untuk kita anjurkan belajar ilmu kalam? Karena Rasulullah dalam berinteraksi dengan orang Arab, apalagi orang-orang pendalaman, yang Rasulullah tuntut mereka itu harus meyakini kebenaran. Baik mereka itu meyakini kebenaran dengan argumen ataupun dengan taklid. Oke, maka menurut Imam Ghazali iman taklid itu sah.
Dan imannya seseorang itu tidak perlu harus berdasarkan bukti dulu. Tidak wajib begitu. Paham ya? Imam Syafi'i 4 mazhab itu sepakat, para imam mazhab sepakat bahwa imannya orang yang taklid sah. Yang punya argumen lebih aula. Oke. Jadi ada narasi sebahagian yang mungkin kita dengar, iman itu berdasarkan argumen ilmiah yang kuat. Benar. Pertanyaannya, kalau orang yang beriman tanpa ada argumen yang kuat, sah apa tidak? Sah. Maksudnya, andai iman itu diperiksa, dibedah dengan argumen ilmiah, dengan dalil-dalil ilmiah, maka dia itu tepat. Namun, dalam praktek manusia, apakah dia harus berdasarkan bukti dulu? Tidak mesti. Oke. Kenapa? Karena bukan tidak ada dalil orang Arab saat melihat Nabi, saat bertemu dengan Nabi langsung dia beriman. Rasulullah tidak perlu menyusun argumentasi untuk mereka itu beriman. Karena ada dalil yang lain yang lebih kuat yang mereka lihat. Apa? Karinah. Kadang orang dengan menyaksikan Nabi, ada nggak orang misalnya lagi jauh dengan agama, dengan melihat seorang ulama dia kayak mau dekat dengan Allah. Dia sudah lama melupakan dosa, lupakan dosa. Begitu dia melihat seorang, tiba-tiba dia teringat dosa. Ada nggak? Ada kan kejadian yang begitu? Maka tidak jauh ataupun besar kemungkinan orang Arab saat melihat Nabi itu secara karain, akhlaknya, ya kan, ada auranya, langsung dia beriman. Jadi para orang Arab beriman dengan Rasulullah walaupun tidak ada burhanin, tapi mereka punya satu bukti yang tidak mereka bisa ungkapkan. Fahfidhu, ini penting ini. Oke, nanti ada isyarah dari Imam Ghazali ke hal ini. Oke. Paham ya? Nah, Imam Sanusi dalam Kubra menyatakan, kenapa Rasulullah tidak menuntut orang-orang Badui? Dalil-dalilnya dalam ketuhanan hanya cukup. Rasulullah, saya beriman denganmu, kamu sholat jangan lupa. Hanya untuk memberlakukan hukum Islam di dunia. Kata Imam Sanusi. Adapun hubungan dia dengan akhirat, wallahu a'lam. Menurut saya dan berdasarkan kata-kata Imam Ghazali, itu kurang tepat. Karena tugas Rasulullah adalah membawa manusia sukses di dunia dan sukses di akhir. Mana mungkin Rasulullah membiarkan mereka itu sukses di dunia, yakni dia Islam, di akhirat dia celaka. Padahal Nabi diutus untuk apa? Menyelamatkan manusia, yang paling utama adalah di akhirat. Oke ya. Jadi Imam Sanusi menakwil kalam ini untuk membela bahwa iman itu tidak sah secara taklid, kalam ini. Oke ya. Wa hadza mimma ulima daruratan min majari ahwalihi fi tazkiyatihi imana man sabaqa min ajlafil arab ila tasdiqihi la bi bahsin wala burhanin. Ini iman secara tasdik saja. Ini mimma termasuk daripada perkara yang diketahui secara daruri daripada keberlangsungan kondisinya Nabi dalam memperbaikinya Nabi, iman-iman orang yang telah terdahulu. Oke? Dari mana orang tersebut? Dari pendalaman Arab, dari orang-orang Badui. Kemana? Sabaka itu kemana dia terdahulu? Kepada mempercayainya Nabi, tidak dengan membuat penelitian, tidak dengan pakai argumen. Oh iya, jadi kita mengatakan bahwa orang Badui beriman dengan Nabi tidak ada bahsun, tidak ada burhan. Itu suatu yang daruri dalam sejarah kehidupan Nabi. Bahwa orang-orang yang masuk Islam itu cukup sekedar percaya. Tanpa mereka itu bahas dulu. Jadi begitu datang Nabi, teliti dulu, argumennya diperiksa. Enggak. Apakah dogma? Saat dia tidak ada argumen yang dia dapatkan, apakah dogma? Enggak juga. Bal bimujarradi karinatin wa makhilatin sabakat ila qulubihim faqadatha ila al-idhan lil haqqi wal inqiyadi lisidqi. Ya, mereka tidak ada bahas, mereka tidak memiliki bukti argumen dalam arti apa? Susunan argumen. Namun bahkan
dengan semata-mata karinah dan suatu yang ditangkap oleh khayal, itu masuk kepada hati mereka itu. Karinah dan yang ditangkap oleh khayal itu masuk kepada hati mereka itu. Faqadatha ila idhan. Maka membawa karinah-karinah ini akan hati mereka itu untuk percaya, untuk tunduk bagi kebenaran dan patuh bagi kepercayaan. Oke. Apakah saat orang Baduy beriman dengan Nabi yakni kosong, berangkat dari kosong? Enggak. Mereka ada menyaksikan sesuatu, ada karinah. Coba bayangkan, seorang ulama yang Rabbani kalau kita saksikan, bergetar hati kita. Coba bayangkan kalau Nabi. Ya kan, kadang ada orang melihat Nabi, langsung kan ada itu cerita, saat ada beberapa sahabat, belum sahabat sih, sebelum dia masuk Islam. Begitu dia melihat Nabi, apa dia katakan? Wallahi, wajah ini bukanlah wajah penipu. Hanya sekedar melihat wajah saja. Ini bukan wajah penipu ini. Ya kan? Oke. Sabakat ila qulbi apa? Karina itu masuk dalam hati mereka itu. Kemudian isi hati mereka itu membawakan mereka itu untuk percaya kebenaran. Tunduk dengan kebenaran. Paham ya? Jadi mereka ada dalil. Tapi dalilnya apa? Ahwal. Jadi ada dalil ahwal. Jadi Imam Ghazali tidak mengingkari bahwa ujung-ujungnya apa? Taklid itu ada juga dalilnya. Apa? Ahwal. Oke ya. Fahaulai mu'minuna haqqan. Maka mereka itu adalah orang yang beriman secara pasti. Fala yambaghi, maka tidak, fala yambaghi an tushawwasha alaihim aqaiduhum. Maka janganlah sepatutnya bahwa engkau goyangkan di atas mereka itu akan akidah-akidah mereka itu. Maka tidaklah sepatutnya bahwa engkau goyangkan di atas mereka itu akan akidah-akidah mereka itu. Kenapa? Fa innahu, maka bahwasanya idza tuliyat alaihim hadhil barahinu, apabila dibacakan di atas mereka itu orang awam yang model ini akan argumen-argumen yang berbentuk burhani, yang punya muqaddimah sugra, kubra dan natijah. Wa ma 'alaiha minal iskalati wa hilliha, dan sesuatu yang di atas argumen itu minal iskal, daripada iskal-iskal, wa halliha, dan membongkar iskal tersebut. Lam yu'man, niscaya. Oke? Tidak amanlah bahwa terpaut, terikat dengan pemahaman-pemahaman mereka itu oleh satu persoalan daripada beberapa persoalan. Wa tastauli 'alaiha, dan persoalan itu menguasai di atas pemahaman mereka itu. 'Alaiha kembali kepada afham, dan menguasai muskilah-muskilah itu 'alaiha di atasnya pemahaman-pemahaman mereka itu. Wala tumha anha, dan tidak mampu dihapuskan akannya muskilah tersebut anha daripada pemahaman mereka itu. Dengan cara apa tidak bisa dihapus? Dengan cara sesuatu yang disebutkan daripada cara-cara membongkar. Hal ini ada alif lam, yakni hal apa? Halil iskalat, membongkar muskilah. Gini. Kenapa orang yang model begini jangan kalian ganggu akidahnya dengan cara membacakan argumen-argumen. Nah, argumen ini ada kritikan. Ya kan? Kan dalam ilmu kalam argumen itu diseleksi dengan iskal. Argumen ini ada iskal, jawabnya begini. Jangan bacakan yang model begitu. Kenapa? Andai kita bacakan argumen ini, iskal terhadap argumen ini dan beserta jawabannya, belum tentu iskal yang kita bawakan itu terlepas daripada pikirannya. Oke, mungkin tersangkut, ada satu muskilah yang tersangkut dalam pikiran mereka itu dan menguasai pikiran mereka itu dan tidak mampu dihapus iskal tersebut dengan jawaban-jawaban iskal tersebut. Bisa jadi berbahaya. Maka Imam Ghazali menyampaikan dalam Qisasul Mustaqim, orang yang melakukan dosa besar, bukan membenarkan melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar itu lebih ringan baginya daripada dia berbicara tentang hal begini. Kenapa? Karena dia akan kafir tanpa dia sadari. Dia akan menjadi kafir tanpa dia sadar. Kalau dia misalnya melakukan dosa besar, ya sekedar dosa besar.
hubungannya masih ada dengan Allah. Tapi kalau dia sudah kafir, walaupun dia taat, maka semuanya tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Alasan alasan ini yang dibawakan oleh Imam Ahmad bin Hambal untuk melarang murid-muridnya untuk belajar ilmu kalam, walaupun belajar dengan kawan-kawannya, walaupun belajar dengan ahli sunnah wal jamaah saat itu. Ada ulama-ulama mutakalimin saat itu, tapi Imam Ghazali melarang murid-muridnya untuk belajar itu. Kenapa dilarang? Imam Ghazali menyampaikan alasan Imam Ahmad melarang belajar ilmu kalam saat itu kenapa? Karena karena ilmu kalam apa? Akan menceritakan syubhat-syubhat. Misalnya kita ingin kritisi Mu'tazilah, pasti syubhat Mu'tazilah akan kita sodorkan nggak? Sodorkan. Belum tentu saat kita sodorkan syubhat-syubhat Mu'tazilah, dia bebas daripada syubhat tersebut. Bahkan bisa jadi dia meyakini syubhat tersebut. Maka untuk ihtiyat, larang ilmu kalam untuk dipelajari. Oke. Nah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahkan Imam Malik itu melarang belajar ilmu kalam. Disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Mencela ilmu kalam secara keseluruhan. Oke. Menurut Imam Ghazali, orang yang mencela ilmu kalam secara keseluruhan itu tidak tepat. Orang yang memuji ilmu kalam secara keseluruhan juga tidak tepat. Tapi apa? Lihat posisinya di mana. Kata Imam Ghazali apa? Hukum belajar ilmu kalam sekarang itu berubah. Hukum belajar ilmu kalam sekarang sudah berubah. Kenapa? Karena Imam Ghazali menyampaikan juga dalam Ihya argumen-argumen yang dibawakan oleh para imam mazhab. Bermasalahnya ilmu kalam dan ilmu awam. Ini kan masyarakat awam ditinggalkan cukup begitu saja. Itu kalau dia berada di suatu tempat yang bid'ahnya sedikit. Itu disampaikan oleh Imam Ghazali. Dalam halaman berapa ya? Jilid 1, antum bisa cek itu di Ihya, beliau menyampaikan apa? Ini penting karena kalau kita baca Imam Ghazali setengah-setengah, maka kita akan salah paham. Maka saya menyarankan kalau baca kitab Ghazali harus baca kitab yang lainnya. Imam Ghazali menyampaikan apa? Orang awam kita tinggalkan begini. Itu kalau dia berada di suatu daerah yang bid'ahnya sedikit, syubhatnya sedikit. Oke. Ini. Sudah dapat. Halaman 362 kalau nggak salah. Oke. Kalau bid'ahnya sedikit, maka bolehlah begini. Bid'ahnya sedikit, tidak ada pertikaian pikiran-pikiran, maka biarkan mereka begitu. Oke. Fa in kanatil bid'atu sya'i'atan, kalau bid'ah itu sudah tersebar dan meluas seperti sekarang dengan media sosial, ya kan? Orang bisa di rumah, di kampung, di pelosok dia bisa tahu apa yang terjadi di kota. Fa in kanatil bid'atu sya'i'atan. Ini penting. Wa kana yakhafu 'ala sibyan, dan kita takut terhadap anak-anak kita ini akan kena efek daripada pikiran tersebut ataupun kepada orang awam. Karena syubhat itu bukan cuma harus dia dengar filsafat. Kadang konten-konten biasa ada syubhatnya juga. Maka kalau begini kata Imam Ghazali, maka ajarkan mereka sejak kecil bagi anak-anak ataupun orang awam apa? Kitab akidah yang kecil yang dimuat seperti kitab yang aku tulis Al-Risalah Al-Qudsiyah. Hidupin lampunya. Al-Risalah Al-Qudsi, ajarkan mereka itu sejak kecil. Kalau bid'ahnya Oke. Kalau dia pintar, kalau dia itu pintar, baik, dan tidak cukup dengan Risalah Al-Qudsiyah, maka ajarkan mereka paling kurang kitab Al-Iqtisad fi I'tiqad. Itu kata beliau sendiri. Ajarkan mereka itu Al-Iqtisad fi I'tiqad untuk apa? Untuk bekal menghadapi pikiran-pikiran yang bertentangan dengan akidah. Maka oleh karena itu kenapa para ulama mengajarkan ilmu tauhid ataupun ilmu kalam? Inilah alasannya. Hukumnya sudah berubah. Imam Haramain pernah menyampaikan, andai kita ini semua hidup di zaman salafus saleh ataupun di zaman para sahabat, sungguh kita tidak butuh pada ilmu kalam. Nggak butuh ilmu kalam. Kita nggak perlu nulis ilmu kalam. Andai kita hidup di zaman salafus saleh. Oke ya? Wa an hadza, karena ini
La yungkal anis sahabah al-khawdu fi hadzal fanni. Karena ini, an ini karena maknanya karena, sabab ya. Karena ini, karena apa? Para orang awam yang sudah beriman, jangan ganggu mereka itu. Tidak dinukilkan daripada sahabat akan mendalami dalam ini ilmu, tidak dengan berdiskusi, tidak dengan mengajar, dan tidak dengan menulis. Balkana syugluhum, bahkan adalah kesibukannya para sahabat al-ibadata wa da'wata ilaiha, ibadah dan dakwah kepadanya ibadah. Wa hamla khalqi ala marasyidihim, dan mengajak manusia untuk terpetunjuknya mereka itu dan kemaslahatan mereka itu dalam ahwal mereka itu dan amal mereka itu dan kehidupan mereka itu. Oke? Sekali lagi, karena ini tidak dinukilkan daripada sahabat akan mendalami dalam ini ilmu kalam, tidak dengan berdiskusi, tidak dengan mengajar, tidak juga dengan menulis. Balkana syugluhum, bahkan adalah kesibukan mereka itu ibadah dan mengajak kepada ibadah dan membawakan manusia terhadap terpetunjuknya mereka itu, wa masalihim, kemaslahatan mereka itu di mana? Dalam kehidupan, dalam ahwal mereka itu, kondisi mereka itu, perbuatan mereka itu, dan kehidupan mereka itu. Nah, oke. Para sahabat tidak dinukilkan untuk mendalami ilmu kalam. Namun Imam Ghazali dalam Ihya menyampaikan bahwa ada sebagian para sahabat itu apa? Mendalami ilmu kalam. Saya ambil di Oke. Nah, jadi Imam Ghazali menyampaikan di sini ada satu kelompok yang mengharamkan ilmu kalam. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Sufyan, dan para ahli hadis. Oke, kemudian beliau menukil kalam-kalam para ulama tersebut. Kemudian beliau menyampaikan bahwa apa? Para sahabat tidak berbicara dengan ilmu kalam itu tidak bisa diterima. Karena orang pertama, kata awwalu man sanna da'watal mubtadi'ah bil mujadalah, orang yang pertama yang membuat tradisi berdialog dengan ahli bid'ah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saat Sayyidina Ali berperang, itu banyak sekali para sahabat, para tabi'in tidak mengikuti Sayyidina Ali. Akhirnya apa? Sayyidina Ali mengutus Ibnu Abbas untuk berdiskusi dengan Khawarij. Khawarij. Apa kata Ibnu Abbas? Ini antara lain yang saya ingin sampaikan. Kenapa kalian tidak mau mengikuti imam kalian, ini Sayyidina Ali? Kata Ibnu Abbas. Qalu, dia sudah berperang Sayyidina Ali, tapi tidak mengambil harta perasan. Dan mereka tidak mengambil harta ghanimah. Karena kan perang antara sahabat kan saat itu? Antara sahabat. Qala, kata Ibnu Abbas, itu dalam persoalan, itu kalau perang dengan orang kafir. Oke. Ini perang Jumal. Ini lihat argumen. Bagaimana pandanganmu kalau misalnya kita tawan dalam perang Jamal itu Sayyidina Aisyah? Kita mengambil Sayyidina Aisyah itu. Apakah engkau akan menghalalkan Sayyidina Aisyah? Sebagaimana engkau halalkan daripada budak-budak yang lain? Bukankah Sayyidina Aisyah itu adalah ibu kita semuanya? Akhirnya mereka itu taubat karena apa? Berdialog Ibnu Abbas yang diutus oleh Sayyidina Ali. Dan banyak alasan-alasan para ulama yang lain, para sahabat yang lain yang berdialog. Jadi laisa kullian, tidak semua para sahabat tidak ilmu kalam. Ini Imam Ghazali menyampaikan. Maka kata-kata as-sahabah itu yakni apa? Aghlabus sahabah ataupun ba'dus sahabah. Bukan kullu sahabah. Maka Imam Ghazali enggak menyampaikan semua sahabat, enggak kan? Tapi as-sahabah. Paham ya? Kemudian kata Imam Ghazali apa? Wa an hadza la yunkal anis sahabah al-khawdu fi hadzal fan la bimubahasah wala bitasnif wala bitadris. Sah, tidak berdiskusi, tidak menulis, dan tidak juga mengajar. Imam Ghazali menyampaikan dalam Ihya apa? Kalau alasan larangan ilmu kalam karena para sahabat tidak menulis, tidak mengajar, dan tidak berdiskusi, maka fikih juga begitu, hadis juga begitu. Karena para sahabat tidak menulis fikih, tidak menulis juga hadis, tidak juga menulis tafsir. Oke.
Para ulama kadang-kadang dalam kitab fikih membahas perkara yang nadir kejadian. Misalnya kalau ada seseorang nikah dengan binatang, lahirnya binatang. Ada kan? Kalau binatang-binatang lahirnya manusia itu gimana? Itu kejadian yang sangat jarang sekali. Kenapa dibahas itu? Karena untuk persiapan kalau ada kejadian. Kalau ada andai nanti terjadi, maka sudah ada hukumnya. Ataupun untuk melatih pikiran. Oke. Boleh kan para fuqaha melakukan sedemikian? Pada kejadiannya yang sangat. Begitu juga apa salahnya kalau kita menyusun argumen cara berdiskusi. Andai nanti datang syubhat ataupun mengasah pikiran ataupun mempersiapkan sebagaimana perang. Kapan kita persiapkan senjata waktu perang? Bukannya waktu sebelum perang. Kita mempersiapkan senjata semuanya sebelum perang, bukan waktu perang. Maka belajar ilmu kalam itu dalam bentuk persiapan perang, ya boleh saja kan? Ini kata Imam Ghazali. Jadi ini kalam Ihya untuk melengkapi kalam Imam Ghazali di sini. Dalam halaman 359. Paham ya? Jadi kalau tidak baca Ihya, misalnya paling kurang, kita akan salah paham ini. Para sahabat juga, oh alasan belajar ilmu kalam. Karena orang belajar ilmu kalam karena takabur, keras otak, ria, ya kan? Jangankan ilmu kalam, fikih juga begitu haram. Orang belajar fikih takabur, ya haram juga, bukan karena fikihnya. Ya kan? Oh karena ilmu kalam itu dilakukan oleh orang-orang ahli bid'ah. Apakah pakaian kita yang kita pakai sama dengan ahli bid'ah harus kita tinggalkan juga karena sama-sama? Kan enggak. Maka oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat tentang mutakalimin itu ulama apa enggak? Dalam fikih. Andai kita mewasiatkan, nah harta ini semuanya saya wasiatkan kepada ulama. Masuknya apa? Ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir. Ilmu mutakalimin enggak masuk. Iya kan? Nggak masuk dalam wasiat para ulama. Kenapa? Karena mereka itu bukan ulama. Dikritisi oleh Ibnu Subki dan Ibnu Mulakan dan para ashab mutaakhirin yang lainnya. Maksudnya apa? Fikih itu kan berdasarkan nas imam kan? Apa yang disampaikan oleh imam, misalnya Imam Syafi'i, maka begitulah. Oke, ilmu kalam di masa Imam Syafi'i, ilmu kalam apa? Mu'tazilah, belum ada Asy'ariyah. Asy'ariyah lahir di pertengahan abad keempat. Ya kan? Sedangkan Imam Syafi'i abad kedua. Bagaimana? Oke, jadi yang tersebar saat itu ilmu kalam Mu'tazilah, bukan ilmu kalam Asy'ariyah. Yang tugas ilmu kalam saat itu adalah menggoyang akidah-akidah umat, merusak akidah-akidah umat. Maka para Subki melihat karena beda konteks ilmu kalam sekarang dengan dulu, maka hukumnya juga beda. Maka kalau kita mewasiatkan harta kepada ulama, maka mutakalimin masuk. Itu ikhtiarat daripada Ibnu Subki. Ini membuktikan bahwa apa? Hukum itu kadang-kadang berubah dengan berubah. Kalau misalnya kita nggak mau mengubah harus bagaimana dalam kitab, maka antum harus mengharamkan ilmu kalam. Karena Imam Syafi'i mengharamkan ilmu kalam. Dan begitulah alasan orang Wahabi mengkritisi orang belajar mantik ilmu kalam. Imam kalian itu melarang belajar ilmu kalam. Kan ada kan kita, hukum nggak boleh digugat. Harus begini, padahal keadaan udah berubah. Nggak mau diubah. Ilmu kalam juga begitu. Oke. Nah ya, paham ya? Oke. Al-firqah Susaniyah, kelompok yang kedua, ta'ifatun malat an i'tiqadil haqqi kal kafarati wal mubtadi'ati. Kelompok yang kedua, ada satu kelompok yang jauh daripada meyakini kebenaran. Seperti orang kafir dan ahli bid'ah. Ya kan? Coba kita lihat ini realita. Kata Imam Ghazali, ada satu kelompok, ada orang kafir, orang ahli bid'ah. Fal jafi al-ghalidu minhum ad-dha'iful aqli al-jamidu ala taqlidi al-mutamarrinu ala al-batili min mabda'in nusyu'i ila kibari sinni. Maka orang yang kering, ya kan? Kering yang kering padat lah lagi ya, kering padat. Ghalid itu kan keras daripada kelompok ini, lemah akalnya. Al-jamid ala taklid, dia bersiteguh dengan taklid, dengan apa yang dia dengar. Al-mutamarin, dia sudah terbiasa terhadap kebatilan mulai dari kecil hingga sudah tua. Alex Ferguson misalnya. Ya kan?
Ya, kan contoh kafir nih. Supaya aku dia. Oke. Jadi kalian kafe asli kan Alex Ferguson kah? Deh juga kafe aja, nang nanggung ya ladum kan nahi marak becut, hije becut kah? Sir Alex Ferguson. Hai, pelatih MU. Jelas kafe itu. Ya kan? Tuh juga. Banyak nyentik kok. Maaf kawan-kawan. Saya lupa dari sini. Oke. Orang kafir dan ahli bid'ah. Oke. Kalau orangnya akalnya lemah, taklid, sudah terbiasa dengan kebatilan dari sejak kecil hingga dewasa. Oke. Dan kering. Makna kering apa? Tidak ada perkembangan pada orang itu. La yanfa'u mahu illa as-sautu wasif. Tidak bermanfaat dengan orang tersebut kecuali apa? Kecuali tongkat dan pedang. Jangan diskusi sama orang itu. Kenapa? Lihat kata Ghazali. Fa'aksarul kafarati aslamu tahta bilalis suyuf. Maka kebanyakan orang kafir itu Islam di bawah naungan pedang. Ya kan? Waktu dia sudah ditaklukkan, ya kami masuk Islam. Bukan karena ada. Kenapa kata Ghazali? Kenapa? Idh yaf'alullahu bisayfi wassinan ma la yaf'alu bil burhan. Karena Allah melakukan dengan sayf, dengan pedang, wasinan, pedang juga pedang yang punya gigi, sesuatu yang tidak Allah lakukan dengan al-burhan. Jadi Sayyidina Utsman pernah mengatakan apa? Yazi'ullahu bisultan ma la yazi'u bil Qur'an. Sayyidina Utsman. Allah mampu mencabut sesuatu kebatilan dengan kepemimpinan ataupun dengan pemerintahan, sesuatu yang tidak mampu dicabut dengan Al-Quran. Misalnya, sekarang ada judo ya. Mampu nggak dengan dakwah? Enggak, tapi dengan pemerintahan. Oke? Apa? Wa yazi'ullahu bisultan ma la yazi'u bil Qur'an. Kenapa? Karena Allah, ingat nggak dalam ayat wa anzalna, Allah dalam beberapa ayat menyampaikan Allah menurunkan apa? Al-Qur'an, kitab. Wa anzalna mizan wal hadid. Allah juga menurunkan hadid. Hadid itu apa? Besi. Maksudnya apa? Manusia itu adakala dia bermanfaat dengan mau'idah bagi orang awam, ada orang yang bermanfaat dengan apa? Dengan dialog, yakni orang-orang yang cerdas. Ada orang yang tidak manfaat dengan keduanya kecuali dengan dengan hadis. Buktinya sekarang, kenapa ada penjara? Kenapa ada hukuman? Itu membuktikan bahwa ada orang-orang yang tidak bermanfaat kecuali harus dipenjara. Ada orang-orang yang dipenjara harus seumur hidup. Ada orang yang harus diberi hukuman mati. Itu membuktikan bahwa manusia itu ada yang modelnya begini. Nggak ada cara untuk dia berubah. Nah, untuk kelompok begini, nggak laku ilmu kalam. Oke? Nggak laku ilmu kalam. Ini disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Qistasul Mustaqim. Ini kan kelompok yang model begini. Ada kelompok yang lain. Kalau dia cerdas, kata Ghazali, dalam kitab Qistasul Mustaqim halaman 135, ada orang cerdas. Oke, kita dialog mereka itu dengan perlahan-lahan. Oke. Kalau dia itu tidak cukup dengan dialog, kita ajarkan ilmu mantik katanya, mawazin. Kita ajarkan cara berpikir dulu. Dia tidak mampu memahami kebenaran dalam akidah, ajarkan dulu cara berpikir. Oke, jangan ajarkan mereka itu untuk berpikir kebenaran. Karena berpikir saja dia tidak mampu. Ajarkan berpikir dulu gimana. Bagaimana berpikir. Setelah kita mampu mengajarkan berpikir, baru ajarkan kebenaran. Oke. Kalau tidak cukup dengan mizan, maka cara yang lain. Kalau dia udah tidak mampu dengan mizan, maka safe baginya. Ini berlaku dengan kalau negara itu menganut ideologi Islam. Oke ya? Ini penting ini. Wa an hadza, karena ini. Idza staqra'ta tawarikhal akhbar la tusadif malhamatan bainal muslimina wal kufar illang kasyafa an jama'atin min ahli dhalal malu ilal inqiyad. Karena ini, apabila engkau periksa, engkau survei tarikh,
informasi-informasi daripada sejarah. Kalau engkau periksa sejarah, kata Ghazali, lam tusadif, engkau tidak menemukan satu kejadian besar. Malhamah, apa yang kita artikan? Tragedi di antara orang Islam dan orang kafir, illang kasyafat, kecuali membuka tragedi tersebut daripada satu kelompok daripada ahli kesesatan yang cenderung kepada inqiyad. Inqiyad itu apa? Patuh bagi kebenaran. Ya kan? Maksudnya apa? Kalau kalian periksa sejarah perang antara orang Islam dan orang kafir, maka kamu akan menemukan bahwa banyak orang yang sesat masuk Islam karena setelah tekanan perang. Ini membuktikan apa? Yaf'alullahu bisayf wasinan ma la yaf'alu bil Quran. Ini penting nih dicatat ini. Ini metode dakwah. Ghazali menyampaikan apa? Tidak semua orang begini caranya. Ya kan? Wala tadananna anna hadzal ladzi dzakarnahu ghaddun min mansabil itu dah. Walam tusadif majma'a munadharatin wa mujadalatin kasyafat illa an ziyadati israrin wa inad. Dan engkau tidak menemukan satu tempat dialog, perkumpulan dialog, wa mujadalah dan debat itu yang terbuka kecuali daripada lebih berkekalan dan keras otak. Engkau kalau melihat, kata Ghazali, ini Imam Ghazali hidup di masa yang penuh perdebatan, di masa yang banyak sekali panggung perdebatan. Kata Ghazali apa? Engkau tidak akan menemukan tempat perdebatan orang-orang berdialog pikirannya kecuali salah satunya makin keras dalam kebatilan mereka tersebut. Kalau mereka kalah, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, Imam Ghazali juga menyampaikan, kalau mereka kalah, mereka mengatakan apa? Bukan salah saya, tapi saya kalah. Bukan saya tidak mampu menjawabnya, tapi dia terlalu pintar berdebat. Sekarang saya mampu memberi jawabannya, walaupun sudah selesai debat. Itu kata Ghazali. Ataupun oke ya. Wal ghalib. Oke. Kenapa? Berarti seolah-olah Imam Ghazali meremehkan akal dong. Masa debat itu kan mencari kebenaran melalui akal kan? Oke, kata Ghazali lihat. Wala tadananna anna hadzal ladzi dzakarnahu ghaddun min mansabil aqli wa burhanihi. Jangan kalian duga bahwa sungguh ini yang saya sebutkan, anna hadza, yang telah kami sebutkan akal ini, itu menutup daripada posisi akal, merendahkan daripada posisi akal dan argumen akal. Bukan saya ini ingin merendahkan akal, enggak. Malah saya meningkatkan akal, saya memuliakan akal. Kenapa? Namun nur akal itu adalah suatu keramah yang Allah tidak khususkan dengannya keramah tersebut kecuali beberapa orang daripada kekasihnya Allah. Tidak semua orang mampu berpikir, mampu mencari kebenaran dengan pikiran. Nah, Imam Ghazali dalam Ihya saat beliau mengkritisi ilmu kalam, bahwa ilmu kalam fungsinya apa? Menjaga akidah. Kalau ingin mencari kebenaran, mendalami kebenaran, itu bukan ilmu kalam. Kata beliau, lihat ini. Nah, kata-kataku ini kalau kalian dengar dari seorang ahli hadis ataupun orang Wahabi misalnya sekarang, orang Mujassimah, maka engkau pasti mengatakan apa? An-nasu a'da'u ma juhila. Manusia itu musuh bagi sesuatu yang dia tidak ketahui, ya kan? Sesuatu yang tidak kita ketahui kerap sekali kita musuhi. Wajar Imam Ghazali mengatakan sedemikian. Anda misalnya orang ahli hadis mengatakan ilmu kalam itu tidak bermanfaat. Wajar, kalian kan karena nggak tahu ilmu kalam. Coba tahu. Tapi kata Ghazali apa? Oke, fasma hadza, dengarkan ini nasihatku, kata Ghazali. Mimman khabaral kalam. Dengarlah kata-kata ini dari orang yang sudah mendalami ilmu kalam. Kemudian menelan ilmu kalam setelah penelitian yang lama. Wa ba'da taghalguli fihi, dan setelah mengarungi ilmu kalam tersebut hingga sampai di ujung derajat mutakalimin. Saya sudah mendalami ilmu kalam, kata Ghazali, hingga ujung mutakalimin. Dan bukan hanya ujung, wajawaza zalika ila ta'ammuk, dan aku mendalaminya melampaui kepada ilmu-ilmu yang lain yang sesuai dengan ilmu kalam. Oke? Dan akhirnya jalan ilmu kalam untuk ma'rifatullah itu tertutup. Jadi tolong dengarkan ini dari nasihat dari orang apa? Orang yang sudah lama hidup dengan ilmu kalam.
Jadi beliau tidak merendahkan. Ini adalah riset beliau, pengalaman beliau. Jadi Imam Ghazali itu ilmu kalam itu mulia, tapi harus dilihat dengan realita. Apakah semuanya bisa dipakai? Batasannya di mana? Paham ya? Oke. Wal ghalibu 'alal khalqi al-qusuru wal jahlu. Wal ghalib, kebanyakan terhadap manusia itu kusur, tidak mampu dan bodoh, ya kan? Fahum likusurihim la yudrikuna barahinal akli. Maka mereka itu karena kurang mampu, mereka itu tidak mereka ketahui akan argumen-argumen akal. Oke? Sebagai kama la tudriku nura syamsi absarul khafafish. Sebagaimana tidak didapatkan akan cahaya matahari oleh mata-mata al-khafafish. Khafafish itu apa? Ya, kelelawar. Apakah cahaya matahari bisa didapatkan oleh mata kelelawar? Enggak, begitulah. Cahayanya akal tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang lemah kemampuannya. Jadi Imam Ghazali tidak merendahkan ilmu kalam, malah meninggikan ilmu kalam sehingga hanya sebagian orang yang bisa meraihnya. Semoga kita termasuk dari yang sedikit itu. Fahaulai tadurru bihim al-ulum kama tadurru riyahul arwardi bil ju'al. Dan mereka itu orang-orang yang tidak mampu ini dapat memudaratkan dengan mereka itu oleh ilmu-ilmu seperti ini. Sebagaimana dimudaratkan oleh angin al-wirdi, angin daripada mawar ya. Mawar bil ju'al. Jadi ini maksudnya begini. Ju'al itu kan, ju'al itu gini, bil ju'al semacam WC ya, semacam tempat penampungan kotoran. Apakah bermanfaat wanginya mawar pada tempat itu? Tempat pembuangan sampah, manfaat enggak? Manfaat enggak pada tempat pembuangan sampah parfum? Enggak bermanfaat, begitulah. Ini sangat harum, ilmu kalam ini luar biasa, akal ini luar biasa, tapi tidak bermanfaat bagi mereka itu bukan karena rendahnya ini, mereka itu yang rendah. Paham ya? Oke. Wa fi misli hadza, maka pada perumpamaan ini berkatalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardah, wa man manahal juhala ilman adha'ahu wa man mana'al al-mustawjibina faqad dhalama. Maka siapa saja yang memberikan akan orang yang bodoh ilmu, niscaya dia telah menyia-nyiakan ilmu, ya kan? Misalnya seperti kita menitipkan barang pada orang yang tidak ada amanah, sama dengan kita menghilangkan barang tersebut. Wa mana, maka orang-orang yang tidak mau memberi, maka orang-orang yang melarang, orang-orang yang pantas, al-mustawjibin, orang yang pantas, maka dia sungguh telah orang bodoh tapi kaya, kita kasih ilmu. Orang pintar tapi miskin, kita nggak kasih ilmu, zalim. Maka tidak semua orang layak untuk belajar. Oke kan? Ada kan kejadian, misalnya ada orang yang udah SMA, udah kuliah, tapi dia tetap melanjutkan pekerjaan orang tuanya kan? Ada kan? Yang sejak kecil udah dia pelajari. Oke, ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, al-firqatus salisatu, kelompok yang ketiga, ta'ifatun takadu al-haqqa taqlidan wa sama'an walakin khussu fil fitrati bidzaka'in wa fitnatin fatanabbahu min anfusihim li iskalatin syakkakathum fi aqaidihim wa zalzalat alaihim tuma'niyatatahum aw qara'a sam'ahum syubhatun minasyubahi wa jalat fi sudurihim. Kelompok yang ketiga, ta'ifatun, satu kelompok yang meyakini kebenaran karena taklid dan karena mendengar dari orang tuanya, dari gurunya. Walakin khusu, namun mereka itu diberikan dalam fitrah mereka itu, dalam fitrah dengan kecerdasan. Mereka itu taklid tapi cerdas. Bidzaka, cerdas. Fatanah, cerdik. Oke. Fatanah bahu, mereka menyadari daripada diri mereka itu, bukan karena faktor luar nih ya, bukan karena faktor luar. Dalam diri mereka itu, maka mereka sadari daripada diri mereka itu, apa yang mereka sadari? Bagi iskalat-iskalat, persoalan-persoalan yang meragukan persoalan-persoalan tersebut akan diri mereka itu dalam akidah mereka itu. Jadi mereka itu taklid, kemudian timbul pertanyaan dalam diri mereka itu yang membuat mereka ragu dalam akidah. Wazalzalat, dan mengoncangkan
persoalan-persoalan tersebut di atas diri mereka itu akan ketenangan mereka itu. Akhirnya mereka nggak tenang. Ya kan, misalnya orang coba memikirkan tentang ketuhanan. Ataupun ini faktor dari luar ya, faktor dalam. Faktor dalam apa? Kita belajar akidah secara taklid. Kemudian tiba-tiba datang bukan syubhat, ada pertanyaan yang kita tidak mampu menjawabnya. Banyak kan misalnya orang misalnya dalam sholat ada was-was, Tuhanmu begini, Tuhanmu begitu. Kita lari, itu setiap hari akan diganggu. Setiap sholat kita akan diganggu. Ya kan? Apalagi waktu syahadah, asyhadu alla ilah, itu datang bisikan. Kalau kita lari, itu dia akan datang lagi. Tapi lawan. Apa yang dia katakan? Tuhanmu apa misalnya? Kita diskusikan. Paham? Oke. Ataupun diketuk akan pendengaran mereka itu, ataupun diketuk akan pendengaran mereka itu oleh salah satu syubhat daripada beberapa syubhat. Wajalat fi sudurihim, dan mengalir syubhat tersebut dalam dada mereka itu. Oke, kata Ghazali apa? Kalau ada kelompok ketiga nih, dia itu orang biasa, maksudnya apa? Dia beriman karena taklid, tapi dia memiliki pertanyaan yang berangkat dari dalam dirinya, ataupun ada syubhat dari luar. Ini yang biasanya terjadi nih di kelas menengah. Oke? Gimana nih kita sikapi orang begini? Fahaula yajibu talattufu bihim fi mu'alajatihim bi'i'adati tuma'niyatihim wa imatati syukukihim bima amkana minal kalami al-muqni'i al-maqbuli indahum. Maka mereka itu, kelompok begini, wajiblah berlemah lembut dengan mereka itu dalam memperbaiki mereka itu. Jangan keras-keras. Saat ada orang misalnya bertanya, kenapa kamu tanya ini? Murtad nanti. Nggak boleh. Ya kan? Syekh Sa'id Fudah sering menceritakan, ada seorang pemuda yang hafid Quran. Dia dokter tapi hafal Quran. Belajar kedokteran kalau salah. Dia hafal Quran. Tiba-tiba dia datang syubhat, banyak pertanyaan tentang seputar ketuhanan. Dia tanya kepada syekh-syekh seputaran situ, semua melarang, malah memarahi dia. Akhirnya dia tidak mampu lagi sholat. Begitu dia Allahu Akbar, dia tidak mampu lagi sholat. Karena was-was. Akhirnya dia datang dengan Syekh Sa'id Fudah, beliau menyampaikan sampai nangis. Beliau curhat, kemudian Syekh memberi jawaban. Kemudian Syekh bilang, jawaban-jawaban begini ada dalam kitab akidah. Kitab akidah, ilmu akidah. Emang ada ilmu akidah? Ilmu akidah aja nggak tahu. Kemudian setelah itu dia alhamdulillah mendapati sesuatu yang membuat sembuh kembali lah pikiran-pikirannya. Itu bahaya itu kalau misalnya kita melarang anak-anak ataupun orang tua yang bertanya sesuatu yang nyeleneh walaupun. Ya kan? Tugas ilmu kalam kan untuk apa? Maka kayak Syekh Sa'id Fudah waktu beliau ke UIN, itu ada orang yang mengatakan Tuhan itu apa, bukti Tuhan ada. Ateis lah. Pertanyaannya, Syekh bilang apa? Beliau senyum. Beliau bilang apa? Saya datang ke sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti begini. Beliau nggak meremehin. Bukan misalnya jawabannya harus orang dari dokter, dari seorang filsuf, enggak. Saya datang ke sini untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan begini. Saya butuh pertanyaan-pertanyaan begini. Lihat cara muamalah beliau. Karena ini, fahaulai, maka mereka itu wajiblah berlemah lembut dengan mereka itu dalam memperbaiki mereka itu, dalam mengobati diri mereka itu. Dengan cara apa? Dengan cara mengembalikan ketenangan mereka itu. Wa imatati syukukihim, dan menonaktifkan keraguan-keraguan mereka itu. Dengan cara apa kita mematikan keraguan mereka itu, menghilangkan keraguan mereka itu? Dengan apa? Dengan sesuatu yang mungkin daripada ucapan-ucapan yang dapat dipercaya lagi dapat diterima menurut mereka itu. Misalnya, paham ya? Bukan dengan kalam dulu ini. Dengan ucapan yang kira-kira bisa masuk dalam pikiran mereka itu. Apakah kita hikayah kalam seorang ulama yang dia kagumi? Ya kan? Walau, kata Ghazali, walau bimujarradi istib'adin wa takbihin, walaupun dengan semata-mata menganggap jauh dan mentakbih. Mentakbih itu menganggap buruk. Ataupun membaca Al-Quran, membaca satu ayat ataupun riwayat hadis, ataupun menukil satu ucapan daripada seseorang yang masyhur di kalangan mereka itu dengan kelebihan. Jadi kalau ada orang-orang yang model begini apa? Kita jangan remehin, tapi kita buruk itu. Ya kan? Atau membaca satu ayat yang berkait, bukan ayat untuk menghilangkan jin.
Kata Imam Sya'rani, salah satu kesalahan manusia saat mereka itu salah, seringkali mereka menyalahkan iblis. Karena jin nih, karena jin. Iblis, setan, karena setan. Setan. Akhirnya, dia tidak mau memperbaiki dirinya. Kenapa? Karena salahnya dari setan. Imam Sya'rani menyampaikan apa? Kesalahan manusia harus dilihat dulu karena dirinya dulu. Baru karena gangguan setan. Ini dikit-dikit karena gangguan, karena setan. Misalnya marah, hilang kendali. Enggak, tadi saya ada bisikan. Enggak, emang dirinya bermasalah, jiwanya bermasalah. Emang jiwanya bermasalah. Khilaf, tadi nggak sengaja khilaf. Bukan khilaf, emang dirinya sudah begitu. Paham ya? Nah, riwayat, bukan ayat. Kita baca semua ayat yang berkaitan dengan pertanyaan itu. Hadis yang berkaitan dengan itu. Ataupun kita bawakan kalam seorang ulama yang mereka anggap sebagai orang yang mulia. Ya kan? Paham ya? Fa'idha dzala syakkuhu bidzalikal qadar. Apabila hilanglah keraguan mereka itu dengan sedemikian kadar. Misalnya dengan satu ayat udah cukup. Oh iya. Oke. Fala yanbaghi an yushafaha bil adillati al muharrarati ala marasimil jadal. Maka tidak sepatutnya bahwa diobati, diobati dengan dalil-dalil yang sudah teruraikan dengan cara dialog. Ilmu kalam kan dia. Fa in qila qala. Kalau begini begini, kalau tidak begini begini, kalau begini begini. Jangan begitu. Kalau sudah cukup dengan itu. Fa inna dzalika rubbama yaftahu alaihi abwaban ukhra minal iskalat. Kenapa? Kenapa jangan pakai cara-cara ilmu kalam itu? Fa inna dzalika, maka bahwa sungguh cara-cara sedemikian kadang-kadang membuka cara sedemikian di atas orang tersebut pintu yang lain daripada pertanyaan-pertanyaan. Jadi misalnya pertanyaannya A, kita dialog dengan gaya ilmu kalam, akhirnya menimbulkan pertanyaan yang lain. Fa in kana dzakiyana fatanan lam yaknahu illa kalamun yasiru ala mihakit tahqiq. Maka jika dia itu orang cerdas, cerdik, yang tidak puas akan orang tersebut kecuali kalam yang adalah kalam tersebut di atas jalan tahqiq. Oke. Fa inda dzalika, maka saat itu bolehlah bahwa disertakan dengan dalil hakiki. Wa dzalika, dan sedemikian berdasarkan kebutuhan, wa fi maudhi'il iskal, dan pada tempat iskal secara khusus. Jadi kalau dia itu orang cerdas, nggak cukup dengan argumen-argumen khitabi, orasi, baru pakai ilmu kalam. Tapi dengan kadar hajat, jangan berlebihan, dan pada persoalan yang dia persoalkan. Oke. Sekarang kelompok yang terakhir. Kelompok yang terakhir, al-firqatur rabi'ah. Kelompok yang keempat, satu kelompok daripada ahli kesesatan. Yutafarrasu fihim makhayilud dzaka wal fatanah. Satu kelompok daripada ahli kesesatan yang tercium pada mereka itu akan yutafarras ini apa? Terduga pada diri mereka itu akan cerdas. Yani makhayil itu mereka menganggap cerdas tapi setengah cerdas. Wal fatanah, dan cerdik. Wa yatawaqqa'u minhum qabulul haqqi bima tarahum fi aqaidihim minar raibah. Dan diduga pada diri mereka itu, diduga daripada mereka itu akan menerima kebenaran dengan sesuatu yang datang akan mereka itu dalam akidah-akidah mereka itu daripada keraguan. Begini, maksudnya begini. Ini ada satu kelompok. Ada kecerdasan dalam diri mereka itu. Nah, mereka ada keraguan dalam akidah mereka. Andai kita berikan argumen, sungguh mereka akan menerima kebenaran. Paham? Ini kelompok yang keempat, dia sudah ragu, tapi orangnya baik. Kalau kita menyampaikan kebenaran, sungguh dia terima. Kita duga, wa itawaka, kita duga. Oke. Ataupun dengan cara apa? Ataupun dengan cara bima yulayyinu qulubahum, ataupun dengan sesuatu yang melembutkan hati mereka itu untuk menerima tashkik dengan al-jibillah wal fitrah, dengan naluri dan dengan fitrah. Maksudnya apa? Mereka itu mudah ragu, mudah hati mereka itu mudah diganggu
mudah diragukan karena apa? Naluri mereka itu lemah, kayak orang Indo kan. Orang Indo kan sebagian orang Indo. Ya kan? Mudah untuk digoyangkan lah istilahnya. Ya kan? Oke. Fahaula, maka orang-orang yang model begini nih. Yajibu talatufu bihim fi istimalatihim ilal haq. Maka mereka itu wajiblah berlemah lembut dengan mereka itu dalam mengajak mereka itu kepada kebenaran. Jadi kalau orang udah sesat misalnya, ada masyarakat awam. Karena di situ cuma ada seorang ustadz yang ustadz itu sesat. Akhirnya mereka semua mengikut ustadz. Cara mereka itu apa? Ajak mereka itu kepada kebenaran dengan cara talatuf. Wa irsyadihim, dan tunjukkan kepada arahkan mereka itu ilal i'tiqadi sahih, kepada i'tiqad yang sahih. Bukan pada tempat berdialog dan ta'assub. Cara mengajak mereka itu bukan langsung debat dan tak fanatisme terhadap mereka itu. Kita serang, kita caci, itu dilarang. Kenapa tidak boleh dengan cara fanatisme, mencaci maki, berdialog langsung? Sering kan kita lakukan begitu dengan kaum salafi? Ya kan? Sering. Tapi kita pencinta Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali, Ihya lebih panjang lagi mengkritisi orang-orang yang model begini. Salah cara begitu. Oke, lihat kenapa? Fa inna dzalika, maka bahwa sungguh demikian ini cara-cara yang fanatisme, kita membela kebenaran dengan cara berlebihan. Yazidu fi dawa'id dalal, itu melebihkan dalam dorongan-dorongan kesesatan, membuat mereka itu makin sesat. Kenapa? Karena duluan kita caci. Mereka caci kita nih, kita bid'ah, kita sesat misalnya, kufur. Kita caci balik. Ya kan? Padahal kita sudah tahu yang salah mereka. Ya kan? Kayak, jadi begini, saat dia caci kita, itu sebenarnya kita sudah menang ya enggak? Untuk menarik perhatian orang bahwa dia itu salah. Dengan kita caci balik, maka sudah satu sama. Kemudian orang tidak bisa melihat, orang masyarakat awam tidak melihat. Jadi kenapa ada orang, ini sudah jelas salah, ini yang benar. Jangan lihat di kritiknya, jangan lihat dari caci makinya, tapi lihat substansinya. Orang awam nggak mampu begitu. Orang cerdas iya, dia melihat argumennya, nggak melihat sosoknya. Tapi lihat kata Ghazali, ada orang yang tidak mampu menemukan kebenaran secara akalnya. Iya kan? Jadi kata lain, kita menyia-nyiakan kesempatan untuk menarik orang dalam kebenaran dengan cara kita mencaci mereka. Oke, lihat. Wa yahiju bawa isat tamadi wal israr, dan akan mengobarkan cara-cara begitu akan dorongan-dorongan keras otak dan berkekalan. Mereka itu makin, istilahnya gini, makin jadi-jadilah, makin bermasalah dalam akidah mereka itu. Nah, ini ada kata-kata Ghazali, penting ini. Wa aksarul, ini penting. Wa aksarul juhalati innama rasukhat fi qulubil awam bita'asubi jama'atin min juhalil haqqi adharul haqqa fi ma'ridit tahaddi wal idlal. Jelas ini, catat baik-baik dan sampaikan kepada orang. Apa? Kebanyakan kebodohan-kebodohan. Ini makna bodoh bukan nggak tahu nih. Jahil murakab nih. Kebanyakan kesesatan hanya saja berakar kesesatan tersebut dalam hati orang awam. Kenapa? Kenapa banyak kesesatan itu berakar dalam hati orang awam? Apa sebabnya? Bita'asubi jamaah. Karena ta'asub, fanatismenya satu kelompok. Dari siapa kelompok itu? Jamaah itu dari mana? Daripada orang-orang yang bodoh, daripada ahli kebenaran. Dia orang yang bela kebenaran, tapi dengan cara yang salah. Oke, abharul haq, yang mereka menampakkan kebenaran pada tempat menentang dan mengejek ataupun merendahkan. Ya kan? Ada orang yang bela kebenaran, dan dia menampakkan saya sedang bela kebenaran, membela Ahlussunnah wal Jamaah dengan cara mencaci. Tidak ada status kecuali pasti ada Wahabi di situ kena. Ya kan? Saya tanya, ada di pertemuan yang lalu, andai misalnya Israel serang kaum Wahabi misalnya, kita ikut bela nggak kaum Wahabi ini? Hah? Ikut bela nggak? Ikut bela kan? Karena sama-sama Islam. Oke, nggak usah situ dulu, sini. Wa nadharu, kelompok ini. Wa nadharu ila du'afil khusum bi aini tahqir wal izra. Dan mereka melihat kepada orang-orang
yang lemah daripada musuh dengan pandangan rendah dan pandangan kecil. Oke. Orang-orang yang ada misalnya kan, misalnya dari kaum salafi ada pengikut yang bodoh, kita tertawakan, kita rendahkan. Ya kan? Mana baru lihat Ghazali ini. Fasarat. Oke, kalau caranya begini apa? Fasarat min bawatinihim dawa'iyul mu'ananati wal mukhalafah. Maka berkobarlah daripada jiwa mereka itu, orang-orang yang sesat itu, orang-orang awam itu apa? Akan oleh dorongan-dorongan menentang dan berbeda. Jadi cara begitu membuat mereka itu semakin berbeda, semakin menentang. Warasahat fi nufusihim. Dan berakarlah pada diri mereka itu oleh keyakinan yang bermasalah. Wa asura alal ulama, dan sulit di atas para ulama yang lemah lembut, ulama yang lemah lembut nih, oleh menghapusnya akidah-akidah yang bermasalah beserta jelas kerusakannya akidah-akidah yang bermasalah. Oke, hatta sehingga sampai ta'asub dari pihak lawan nih. Hingga sampailah ta'asub dengan satu kelompok. Kemana ta'asubnya? Kepada bahwa mereka meyakini bahwa sungguh huruf-huruf yang mereka ucapkan dengannya huruf pada saat ini, setelah diam daripadanya huruf sepanjang umur, itu adalah kadim. Misalnya ada huruf nggak kita ucapkan nih. Kita ucapkan Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu kadim. Ucapan kita saat kita baca Al-Quran itu juga kadim. Orang mujassimah. Kenapa mereka... Jadi gini, mana kadim apa? Tidak ada awal kan? Ucapan mereka itu ada awal nggak? Ada, tapi mereka meyakini itu kadim. Katakan saja ke depan, jangankan orang berakal, orang gila aja nggak meyakini sedemikian. Tapi kenapa ada orang yang meyakini sedemikian? Karena reaksi dari orang yang membela kebenaran dengan cara yang berlebihan. Imam Ghazali juga menyampaikan apa? Ini adalah perbuatan ulama su. Cara-cara begini adalah perbuatan ulama su. Beliau menyampaikan, saya tadi ada menulisnya, tapi kurang lebih poinnya begini. Paham ya? Ini harus dibulat dan dijadikan pedoman dalam berdakwah. Oke. Walaula istila'u syaitani biwasitatil inad wa ta'asubi lil ahwa. Kalau bukan karena dikuasai oleh syaitan dengan perantara keras otak dan ta'asub bagi hawa nafsu, lama wujida. Sungguh tidak didapatkan akan model begini keyakinan akan yang tetap dalam hati orang gila lebih-lebih daripada hati orang yang berakal. Kalau bukan karena ta'asub, kalau bukan karena dikuasai oleh setan, karena keras otak, karena reaksi, maka tidak akan ada keyakinan-keyakinan begini yang tetap dalam hati orang gila. Orang gila aja nggak boleh, apalagi dari orang yang berakal. Ya kan? Maka lihat kata Ghazali, fal mujadalatu wal mu'anadatu da'un mahdun la dawa'a lahu. Maka berdebat dan menentang itu adalah penyakit semata-mata yang tidak ada obat baginya. Ingat, mujadalah bagi siapa ini? Ada tanda kurung ya? Ada tanda kurung bagi orang-orang yang mujadalah apa? Mujadalah dengan cara yang tadi. Dengan orang yang model keempat. Model keempat. Imam Ghazali dalam kitab Qistasul Mustaqim itu beliau berdialog dengan orang Syiah Ismailiyah. Coba baca kitab tersebut. Saya alhamdulillah sudah mengatakannya ngajar di sini. Perlahan hingga apa? Di ujungnya. Pertama dia meremehkan Imam Ghazali. Ujungnya apa? Boleh nggak saya ikut denganmu belajar? Ya kan? Antara Ibnu Taimiyah dengan Imam Ghazali yang membedakan keduanya, sama-sama mengkritisi Syiah. Banyak ulama yang mengkritisi Syiah. Ibnu Taimiyah mengkritisi Syiah dengan menulis buku Minhajus Sunnah. Menurut Syekh Zaid Qasari, kitab tersebut adalah kitab yang paling besar yang ditulis untuk mengkritisi Syiah. Imam Ghazali juga ada Qistasul Mustaqim, Fadaihul Batiniyah, dan ada beberapa karya yang lain. Oke. Para ulama yang baca sejarah, saat Imam Ghazali mengkritisi Syiah, itu popularitas mereka itu berkurang.
saat Ibnu Taimiyah mengkritisi Syiah dengan argumen yang sangat panjang, membuat mereka itu makin besar. Kenapa? Cara. Imam Ghazali dengan talatuf, dikit-dikit, perlahan. Paham kan? Ibnu Taimiyah itu mengatakan apa? Anak syaitan kalau nggak salah kepada Ibnu Mutahhar Al-Hilli. Atau si ada murid Ibnu Mutahhar Al-Hilli. Itu anaknya apa? Najis. Nah, tokoh Syiah dikatakan najis. Kalau misalnya tokoh kita misalnya dikatakan gitu, terima nggak? Walaupun benar, kita nggak terima lagi. Udah sakit hati. Paham ya? Oke. Falyahtarizil al-mutadayyinu minhu juhdahu. Maka hendaklah dihindari oleh orang yang beragama daripada cara-cara yang begini akan kemampuannya. Semampu mungkin dia harus menghindari tersebut. Wal yatrakil haqda wal daghina. Dan hendak meninggalkan akan dengki wad daghina. Daghina itu kurang lebih maknanya sama. Wal yandur. Ini penting. Wal yandur, dan hendak lihatlah kepada semua ciptaan manusia dengan pandangan kasih sayang. Wal yasta'in, dan hendaklah dia meminta pertolongan, meminta bantuan dengan cara apa? Birifq, dengan cara lemah lembut. Wal lutfi, sama dalam mengarahkan orang-orang yang sesat daripada ini umat. Orang-orang yang sudah sesat dari umat ini, ajaklah mereka itu birifqi wal lutfi. Wal yatahaffat, dan hendaklah dia menjaga daripada kebencian ataupun daripada cara yang yuharriku, yang dapat menggerakkan daripada orang yang sesat akan dorongan semakin sesat. Hendak kita hindari daripada perkara-perkara yang membuat orang yang sesat makin sesat. Wal yatahaqqaq, dan hendak dia pastikan bahwa apa? Bahwa sungguh yang menggerakkan dorongan israr berkekalan dengan keras otak dan ta'assub itu dapat membantu terhadap berkekalan terhadap bid'ah. Oke. Dan wa mutalabun, dan itu adalah dapat dituntut dengan panjang, dengan uhdah itu apa? Janji ya. Dengan masa bantu mereka itu dalam hari kiamat. Maksudnya begini. Oke, kita tolong gini. Saat kita berhadapan dengan kelompok lawan, tujuannya apa? Kalau kita meyakini ini kebenaran, tujuannya apa? Mengajak mereka itu untuk masuk dalam kebenaran. Tapi ini udah melihatnya musuh. Dia nggak, ya kan, udah melihat musuh. Maka kata Ghazali apa? Maka cara-cara mengusir ada kan, ya kan, ada kan kejadian beberapa tahun yang lalu. Cocok nggak seperti ini? Nggak cocok. Mungkin untuk sekarang oke lah, tapi ke depan nggak bagus lagi. Oke ya? Kata Ghazali apa? Kita harus memahami, meyakini walayat hakak yang menggerakkan dorongan mereka itu dengan inat dan ta'assub. Kita melakukan cara-cara yang membuat mereka itu makin kekal dalam kesesatan, itu sama dengan kita sedang bantu mereka itu makin lama dalam kesesatan. Ya enggak? Kita kita berdebat dengan mereka itu dengan cara yang salah, sama dengan kita sedang membantu mereka itu untuk makin lama dalam kesalahan. Dan nanti di hari kiamat kita akan apa? Mutalabah bi uhdah i'anatihi fil qiyamah. Maksudnya apa? Mutalabah bi hadha undah. Allah sudah mengatakan dalam Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Sedangkan kita bukan bil ahsan. Oke, kesimpulan, manusia itu ada 4 kelompok. Masing-masing kelompok ini ada caranya. Ilmu kalam itu adalah ilmu yang sangat penting, namun tidak semua orang bisa memakai ilmu kalam tersebut, dan tidak semua orang bisa diobati dengan ilmu kalam. Kejadian ini kata Ghazali, kalau bid'ahnya masih kecil, kalau bid'ahnya sudah besar, maka harus diajarkan hingga kitab Iqtisad fi I'tiqad. Ini disampaikan dalam Ihya Ulumuddin. Mujadalah itu bagus dengan cara yang baik, dengan orang tertentu juga. Jadi sangat bijaksana Imam Ghazali, karena bijaksana itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wallahu a'lam bisawab wa ilahi marjuwal ma'ab. Ada pertanyaan? Dari kawan-kawan dari Ustaz Media ada pertanyaan? Dari Zoom? Ya, ahlan Ustaz. Enggak jelas suaranya?
Ya. Suaranya nggak jelas, Ustaz.